Pertama, kunyang itu berasal dari Kalimantan, khususnya ya Borneo, Kalimantan. Oh, dari Borneo ya? Ya, Kalimantan Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat tetap. Bertemu lagi dengan saya yang paling ganteng sekeluarga. Keluarga saya doang dong ya. Dan saya masih ditemani dengan sahabat saya yang tidak mau ketinggalan ya. Halo Mas Irin. Halo Mas. Sehat Mas Irin? Alhamdulillah sehat. Ya. Mas Irin. Ya. Sesuai dengan janji kita di season yang lalu ya, kita akan mengupas tentang kuyang. Kuyang ya Mas. Oke. Mas, kuyang, Mas Irin paham nggak sih atau tahu nggak sih tentang kuyang, Mas? Baik Mas, pertanyaan dari Detak Malam ya. Dari sobat Dari Detak sahabat Malam. Detak Malam. Ya. Saya akan menjawab tentang masalah kunyang. Pertama-tama, kunyang itu berasal dari Kalimantan, khususnya ya Borneo, Kalimantan. Oh, dari Borneo ya? Ya, Kalimantan Tengah, dan Selatan, dan Barat, terutama itu Mas. Nah itu kuyang itu seperti apa sih Mas sosoknya itu? Kalau sosoknya itu sebenarnya kunyang itu dari orang biasa Mas, seperti orang, memang orang itu Mas. Aslinya Orang itu orang mempelajari ilmu hitam, terus bekerja sama atau mempunyai perjanjian sama jin gitu Mas. Itu jadi ada kerjasama ya? Kerjasama. Itu ada surat perjanjian ya berarti ya? Matre Mas. Oh, di atas matre. Matre. Stempel kantor pos berarti ya? Iya. Oke. Matre. Lanjut Mas. Dia mempelajari ilmu hitam yang memang sangat luar biasa itu. Kunyang. Jadi sosoknya itu kalau sudah dikuasain jin itu bisa terbang ke kepala, menampakkan wujud kepala terbang, tapi diiringi oleh sinar, kayak sinar api gitu. Tapi dengan mata itu pasti terpejam karena dikendalikan oleh makhluk halus jin. Berarti itu bisa dipelihara nggak itu kuyang? Kalau kuyang itu nggak bisa dipelihara karena itu manusia Mas. Manusia mempelajari ilmu jin. Dan itu bisa nggak isinya? Siapa aja yang bisa mempelajari ilmu tersebut? Setiap manusia yang kepingin, penasaran, pengen ilmunya itu tinggi, memperkuat diri sendiri bisa Mas. Ya, dengan tata cara sendiri kan begitu Mas. Itu ritualnya apa aja sih Mas? Kalau setahu saya, kebetulan dulu saya pernah di Kalimantan Mas. Oh, pernah ngalamin? Alami, jadi saya bukan hanya cerita ngawur, cuma saya pernah ngalami di Kalimantan selama 5 tahun gitu Mas. Jadi kisah kunyang itu ya tahu, bahkan di Bangka Belitung pun ada kunyang, ada. Tapi yang khususnya memang di Kalimantan itu biasanya orang, misalkan saya ingin mempelajari ilmu kunyang, paling enggak kan saya harus melakukan semedi atau tapa di hutan atau di gua atau di batu selama bertahun-tahun ya Mas. Jadi aku terlibat lama juga berarti bertahun-tahun. Karena itu ilmu abadi. Gitu. Ya. Oke. Nah itu biasanya itu orang mempelajari itu kan untuk memperdalam atau apa sih namanya ya, Memperkuat memperkuat diri sendiri. sendiri. Jadi ilmu kunyang itu memang
bekerja sama Nah, sama jin. Nah itu buat apa sih dia melakukan hal seperti itu? Itu hanya untuk pamer-pameran saja itu mas, karena diri ini apa, saya lebih kuat, bisa awet muda, caranya kan bisa, nggak ada yang ini mas di dunia hitam itu punya, karena nanti bekerja samanya nanti ilmunya ilmu jin. Setelah dikuasai jin, cara-cara apa itu yang untuk ritualnya di kamar pun bisa. Kalau toh itu sudah melakukan tapa berata begitu, dia juga cari target. Oh, target. Oh iya, untuk ini, untuk makan. Oh, berarti ada tumbal dong. Kalau tumbal itu ada, cuma nggak berbentuk manusia mas. Apa itu mas tumbalnya? Tumbalnya itu hewan yang kambing, kayak babi gitu mas. Pokoknya hewan-hewan itu pun nggak diambil semua, apa dimakan sama daging-dagingnya, paling darahnya yang diambil. Kelihatan babi atau kambing mati tapi lubang gitu mas. Nah itu hewan tersebut ada nggak isinya ciri-cirinya mungkin, atau babinya yang seperti ini, atau isinya kambingnya yang seperti ini, atau yang kurus, atau yang gemuk kah gitu, atau yang ada yang bertanduk kah gitu? Ya enggak mas, yang penting dia itu selama entah 1 minggu sekali atau berapa hari sekali atau berapa bulan sekali itu harus makan darah, tapi darah kambing, untuk apa, mengabadikan ilmunya dan mengabadikan orangnya biar umurnya itu lebih panjang. Tapi bisa ditangkap. Itu bisa ditangkap. Bisa ditangkap terus. Itu caranya gimana mas? Cara nangkapnya? Cara nangkepnya itu kalau kunyang sudah berterbangan kayak dikuasai bola api itu mas, itu sebenarnya orangnya itu di rumah mas. Aslinya orangnya di rumah ini. Misalnya orang itu melakukan mau nyari mangsa itu, biasanya badannya tertutup mas, tertutup pakai kain hitam. Badannya itu harus diumpetin. Ya kita misalkan saya pakai kain putih, kain hitam. Wah mas nggak kelihatan mas? Nggak kelihatan. Oh kelihatan. Tadi katanya pakai kain hitam. Kalau pakai sedotan nggak kelihatan, iya. Baru itu. Jauh, karena jauh gitu ya? Iya karena jauh. Ya, setelah itu pakai itu semuanya, nanti saya itu harus menyembunyikan diri mas. Entah di kolong meja atau di kolong kasur atau di kamar yang susah nggak ada yang buka kan gitu mas. Nggak di situ melakukan semedi wiritan, nanti itu kepala sama badan itu bisa misah, seolah-olah misah. Tapi setelah itu memang jin yang menguasai, yang mengendalikan itu jin. Kepalanya terbang. Hanya kepala doang Kepala atau? terbang nyari mangsa. Setelah nyari mangsa, apes langgaknya itu setelah ketemu orang. Ini kalau Mas Irin bilang tadi seperti kepala terbang, nah Mas, maksud saya adalah sosoknya itu yang bener-bener jelas itu seperti apa itu? Kalau kepala terbang itu mungkin ada setengah badan kah, atau memang pala doang kah, atau ada mungkin kayak jeroannya kah yang ikut gitu? Kalau kunyang itu kepala sama ya ada kelewer-kelewernya, entah itu usus atau apa dikit, nggak semuanya mas. Tapi rambut panjang mas, karena sana nggak ada salon cukur rambut, karena tapa itu kan awalnya tapa, makanya nggak apa digunting apa itu nggak mempan. Berarti salon juga angkat tangan gitu, nyerah ya? Angkat tangan mas. Setelah dia terbang, tapi perjanjiannya sama jin tersebut, nanti jin tersebut itu bakal ngasih semua apa permintaannya, tapi dengan satu syarat, kalau nanti ketahuan manusia mati, karena ketangkep. Berarti itu kayak semacam pesugihan? Bukan pesugihan, gitu hanya
buat nakut-nakutin. Oh, buat nakut-nakutin. Itu pun keluarnya bukan sore hari, siang hari, menjelang pagi atau jam 3, jam 2. Itu kan masanya sunyi orang. Sunyi orang baru keluar terus kayak bola api, terbang ke sana, terbang ke sini. Itu nyari mangsa. Nyari hewan lah. Nah, nyari hewan ternak, bukan manusia, hewan dicari mati. Terus ilmunya tambah atau keabadiannya tambah lagi. Awet muda. Awet gitu. muda itu ya memang nggak bisa mati aslinya. Maka perjanjiannya itu kalau memang ketemu manusia jam-jam itu mati, nanti ketangkep mas. Tangkapnya juga gampang, itu pakai karung bisa. Oh, dimasukin itu. Iya, Kan kepalanya. dia terbang mas. Iya, tapi walaupun kepalanya gede, dikuasain jin, itu memang apesnya itu mas, ketahuan manusia pasti mati. Karena ditangkap jam itu bukan apa, masih Sorry, Mas. kepala. Ini karena ada kereta lewat, ada getarannya, rokok saya jatuh mas. Rokok jatuh, iya. Sorry, kalau minta maaf, saya maafin. Besok jangan diulangi kan gitu. Efek kereta lewat Oh, mas, iya. iya. Ada getarannya sampai ke tulang sumsum soalnya. Kepala gede, walaupun kepalanya gede itu dengan mata tertutup. Ditangkap itu nanti jadinya kecil mas, kayak boneka. Tahu BK nggak mas? BK, saya pernah dengar mas. Pernah dengar kan? Kalau nggak dengar diperiksa ke rumah sakit. Jangan mas, kasihan dokter lagi tidur, jangan diganggu. BK, seperti BK ditangkap itu kecil, nanti mengecil segini ini kayak BK. Tapi ini kelilit rambut mas, rambut semua. Oh, gitu. Kalau sudah ketangkap ini pasti orangnya meninggal. Karena di sana itu apa langsung jasad badannya itu langsung biru-biru memang ininya apesnya itu kayak gitu. Kalau ketangkap manusia kamu bakal mati. Kalau nggak ketangkap nggak abadi memang itu karena mempelajari kan. Iya. Setelah itu nanti kan kayak BK kecil kayak bola boneka. Terus ininya juga ada mas yang buat apa penangkal ada juga. Nah, ini mas, tadi mas bilang kan dia memangsa binatang. Iya mas. Berarti ketika di daerah tersebut ada yang menganut atau mempelajari Iya ilmu mas. kuyang, Ilmu kuyang. berarti sekitar atau pedesaan atau daerah tersebut itu banyak akan ketahuan dong bahwasanya oh daerah sini ada yang mempelajari ilmu kuyang. Karena kan banyak binatang yang mati mas. Karena kan tadi mas bilang Iya. itu setiap 3 hari sekali dia makan darah. Nah, pokoknya dijadwal hari ini, nanti 7 hari kemudian mau makan apa, tapi kan belum tentu orang di situ mas yang menjadi kuyang. Mungkin tetangga desa atau jauh dari pemukiman itu, memang jatah itu masalahnya sudah mau keluar nyari mangsa kan. Itu orang biasa. Nanti pulang ke desa seperti kita orang pulang Normal biasa. lagi, ya? Normal nggak kelihatan oh ini kuyang karena nggak ada tulisannya kuyang. Jadi orang. Berarti dia punya agenda sendiri Iya, ya. Kalau karena- kalau kata anak muda dulu itu buku diare. Iya, Nah, diare. ini jadwalnya ke desa sana itu. Minggu depan ke desa anu gitu. Diare itu bahasanya mencret itu mas. Nah, itu repot mas kalau udah kayak begitu ya. Bisa Iya. bolak-balik mas ya. Kamar mandi. Iya, jadi begitu mas, kunyang itu seperti orang biasa, cuma ilmunya ilmu jin. Nah, terus tadi Mas Irin bilang itu ada penangkalnya. Nah itu apa sih mas penangkal? Penangkalnya itu kepiting mas, yuyu kepiting. Oh yang capitnya 2 gitu. Kepiting itu Caranya? sama silet. Itu kalau orang punya ilmu kunyang atau ya ilmu jin kunyang itu mas, dideketi sama yuyu sama kepiting itu dia langsung lemes. Oh gitu. Lemes, tidak berdaya, ilmunya hilang. Bukan apa sih namanya? Siletnya itu dikasih kepiting biar dimakan sama kepiting. Cuma siput. Oh sih. Siput.
itu dideketin itu pasti lemes. Berarti harus bebarengan gitu. Iya, dilempar gitu pasti lemes. Itu penangkalnya begitu. Penangkal. Oh, tadi lemes, kembali semula dan dia tidak bisa mempelajari ilmu kuyang tersebut. Itu. Seperti itu. Tapi yang beda sama yang ketangkep itu apes, langsung Lewat. mati, lewat. Itu begitu ketangkep itu sebenarnya juga hanya gambaran dikuasain. Kalau kepalanya misah itu sebenarnya nggak misah, aslinya ada tetap. Cuma ilmunya itu memang kepalanya harus misah, terbuang. Jadi kayak nakut-nakutin orang bisa melihat, bisa geger. Kalau itu kejar sama warga gitu pasti mati ya, kejar tangkap tok gebukin mati nanti. Tapi nggak kepala kayak orang, nggak langsung jadi kecil kayak begal, kayak boneka. Tapi kontaknya itu sana udah biru-biru memar, langsung meninggal. Nah itu biasanya siapa aja sih yang bisa mempelajari ya kan ilmu kuyang tersebut? Itu setiap orang yang mau mempelajari orang sana itu siapapun bisa mas, asal melakukan yaitu tata caranya itu tapa berata di hutan, di pohon atau di gua-gua, nanti ketemu ilmu kuyang atau jin. Apakah memang ada sini gurunya atau ketemu isinya kayak dukunnya yang mengajari ilmu kuyang itu? Kalau ilmu kuyang itu kayaknya turun temurun. Jadi gurunya ya ada, cuma kan nggak tertulis. Jadi lo belajar ilmu kuyang kamu harus ke sana. Jadi yang nuntun itu nanti ke kuyang sendiri mas, jin gitu. Nanti ketemunya sama penguasanya jin. Berarti intinya nggak semua orang ya? Semua orang bisa. Semua orang bisa. Kita orang ya bisa kalau mempelajari ilmu hitam, ilmu sesat gitu. Cuman segitu lamanya tapi lama mas, karena itu paling tidak 2 tahun 3 tahun tapanya. Hanya rambutnya terus digibal kan, pasti. Saya seminggu nggak ketemu yang di rumah aja kangen mas, apalagi bertahun-tahun. Aduh bisa karatan mas. Padahal baru seminggu ya. Nih itu dia mas angkanya. Ya begitu kunyangan begitu dahsyatnya terutama itu di wilayah Kalimantan dan pedalaman. Selain sana kan masih ada adat dan pedalaman. Alirannya kadang-kadang ada yang aliran keharingan, ada yang apa gitu. Itu kalau selain daerah yang tadi mas bilang daerah apa? Kalimantan sekarang selain daerah Kalimantan ada nggak misalkan daerah Pulau Jawa ilmu seperti itu? Ada mas di Balitung, Balitung sama daerah Sumatera ada juga. Ada. Dan sebutannya sama. Kuyang. Begitupun dengan ritualnya sama. Ritualnya juga. sama seperti itu. Saya nggak sanggup mas itu. Keburu tua. Jangan nih gitu ngapain dari ilmu yang begitu mas. Ini sebenarnya kuyang ini itu mitos atau fakta mas? Kalau sepengetahuan saya mas ya, kuyang itu masalah saya pernah di Kalimantan yang seperti tadi saya ceritakan tadi, itu fakta mas, karena dia orang yang mempelajari ilmu dari jin. Jadi ya nanti kembali lagi seperti orang biasa, cuma orang-orang kan nggak tahu bahwa dia mempelajari kuyang. Tahu-tahu mungkin geger atau apa, atau mereka kena masalah baru tahu bahwa oh berarti itu melakukan kuyang, ilmu kuyang gitu mas. Oh nantinya kan ini hewan-hewan itu tapi kan belum tentu ngambil di tetangga. Oke, nah ngambilnya berarti itu sampai saat ini ada gitu ya? Ada mas, sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang pun ada kuyang itu ya seperti orang biasa itu. Cuma
kalau terbang merem gitu. Kok tahu jalan. Itu siapa yang nunjukin? Pakai ini GPS. Hebat. Merem kunyangnya itu, makanya bisa ditangkap orang. Oke sobat tetap, ya. Kayak banser ya udah. Ternyata sungguh luar biasa ya kisah tentang Kuyang. Ternyata Kuyang ini adalah fakta dan sampai detik ini masih ada yang mempelajari. Khususnya orang pedalaman, siapa yang pengen hidupnya itu abadi. Itu berarti lebih banyak ke orang pedalaman ya. Iya, orang pedalaman juga. Orang pinggir pun larinya ke pedalaman. Pedalaman itu memang khusus ilmu-ilmunya begitu mas. Tapi itu punya nggak bisa buat nyantet, nggak bisa buat ngejahit orang, guna-guna orang nggak bisa. Nakut-nakutin orang, bikin resah masyarakat begitu. Punya. Dan setelah masyarakat tahu kunyang lalu geger itu nanti keluar semua, tangkap jebret. Nah setelah itu setelah ditangkap terjadilah innalillahi, daerah mana berarti baru tahu bahwa itu kunyang. Ya, Mas rakyat biasa. Luar biasa Mas Irin tentang pengalamannya tentang kunyang. Ya. Oke sobat tetap, sekian cerita tentang kunyang yang ternyata itu fakta. Oke Mas Irin, terima kasih banyak. Iya mas. Sobat tetap, sekian dulu cerita tentang Kuyang. Bagi sobat tetap yang mengetahui lebih banyak tentang Kuyang, komen di bawah ini. Dan untuk season berikutnya kita akan mengupas tentang genderuwo atau Mas Bowo. Jangan, Mas Bowo lagi tidur, kasihan. Kalau diomongin nanti bangun dia. Tunggu video kita berikutnya. Buat yang lagi sakit, semoga diangkat penyakitnya dan diberi kesehatan. Dan yang lagi enjoy, makin enjoy. Jangan lupa buat sobat detak nih yang lagi banyak rezeki, kirim-kirim dong buat kita ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bersama saya, Barman yang paling ganteng sekeluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam detak malam.